Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam salah satu kitabnya, Kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa sedekah yang sedikit namun terus-menerus itu dapat menumbuhkan keberkahan yang jauh lebih besar daripada sedekah yang banyak yang dikeluarkan sesekali saja. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi pandangan ini juga sesuai atau sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adwamuha wa in qalla, rutin terus menerus walaupun sedikit. Jadi konsistensi membangun kebiasaan baik dan menguatkan ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada pandangan ulama-ulama lainnya yang mengatakan bahwasanya Allah itu yang dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang ketulusan hati, bukan kuantitasnya, tentang ketulusan hati ketika mengeluarkan itu. Karena ada orang yang mengeluarkan dalam jumlah besar, ada target-target tertentu yang ingin dicapai. Mungkin ingin dipilih jadi wali kota, jadi bupati. Ada pemberian yang dia berkeinginan dapat akhirat tapi dapat dunia juga. Maka dikatakan oleh ulama yang dilihat adalah tentang ketulusan hati dan nilai pemberian yang diberikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali majlis kita yang mulia, marilah sama-sama kita hadirkan hati kita meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca surat Al-Fatihah, kita niatkan untuk keberkahan dan kebaikan hidup kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Khususnya kita doakan untuk yang mewakafkan masjid ini, Masjid Fatimah Muhammad, atas nama almarhumah Fatimah Fadl Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Sa'id Awad Martak, ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasanya dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewajiban untuk memberikan kepada yang lainnya. Tetapi ada
pemberian hamba Allah yang dianggap istimewa, yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu pesan Nabi. Ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat yang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu?" Sedekah apa yang paling utama? Ada sedekah, lalu sedekah yang utama itu apa? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berucap, juhdul muqil wabda biman ta'ul. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah dari orang yang tidak punya. Dan Nabi menutup sabdanya dengan mengatakan, wabda bima ta'ul, dan dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi ada dua pesan Nabi, yaitu sedekah orang yang tidak punya. Orang sudah tidak punya tapi masih bersedekah, itu utama. Orang kaya yang punya banyak harta, dia bersedekah ribuan dinar sekalipun, puluhan juta, ratusan juta, sedangkan harta dia puluhan miliar, ratusan miliar, itu ringan bagi dia. Berbeda dengan orang yang tidak punya dan tidak ada kewajiban dia untuk bersedekah, tapi dia keluarkan 1 dinar. Itu dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nilai sedekah yang utama. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, kita sering menjumpai orang yang punyanya tidak banyak tapi lebih mudah mengeluarkan ketimbang orang yang punyanya banyak tapi berat untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua, kata Nabi, ketika engkau berbagi, engkau dahulukan kepada orang yang berada di sekitarmu. Lingkaran terdekat itu lebih diutamakan sebelum kita berbagi kepada yang berjarak jauh. Dalam salah satu riwayat dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Faqala rajulun ya Rasulullah. Jadi ada seorang datang kepada Nabi. Nabi suruh dia untuk mengeluarkan sedekah. Terus dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, indi dinar. Saya punya dinar. Kemudian Nabi katakan, tasaddaq bihi ala nafsik. Dengan uang yang kau punya, pertama kali yang wajib kau sedekahkan itu siapa? Dirimu. Dirimu lebih dahulu. Qal indi akhar, saya masih punya yang lain, katanya. Maksudnya setelah dia buat untuk dirinya masih ada uangnya. Nabi katakan tasaddaq bihi ala waladika. Kau bagi buat anakmu. Berarti masih lingkaran terdekatnya. Qal indi akhar, saya masih punya lagi yang lain. Kata Nabi, tasaddaq bihi ala zaujatik. Kasih kepada istrimu untuk keperluannya, untuk kebutuhannya. Qal indi akhar, dia bilang lagi sama Nabi, saya masih punya yang lain. Kata Nabi, tasaddaq bihi ala khadimik.
kau bagi kepada orang yang membantu di rumahmu, orang yang bekerja di rumahmu itu, bagi dia. Qal indi akhar, dia bilang lagi sama Nabi, saya masih punya yang lainnya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta absaru, engkau lebih faham. Setelah itu mau kasih ke siapa? Engkau lebih tahu, kata Nabi. Tapi dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, kalau punya harta, maka dahulukanlah orang-orang yang berada di sekitar kita lebih dahulu. Sedekah yang paling afdal adalah yang berasal dari kelebihan, berasal dari sisa harta yang telah mencukupi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Ya, salah itu kalau ada orang dia bagi yang jauh sedangkan yang di sekitar dia ini merana. Ya, suka dikeluhkan dia. Orang-orang dari jauh cerita tentang kedermawanannya, sedangkan yang berada di sekitarnya merana. Salah. Dia tidak mengikuti tuntunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah itu menjadi utama itu ketika dia sudah selesai menyelesaikan untuk dirinya dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kemudian dia berikan harta tersebut kepada kerabat-kerabat jauh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka datang kepada engkau wahai Rasul, bertanya kepada engkau tentang apa yang mereka nafkahkan. Mereka datang, ada orang datang ke Nabi, tanya sama Nabi itu, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul, qulil afwa, wahai Nabi, jawablah bahwasanya yang harus mereka nafkahkan itu adalah yang lebih dari keperluan. Jadi yang dibagi itu yang lebih daripada keperluan itu. Al-afwa itu artinya kebutuhan yang sudah lebih, kemudian setelah itu dibagikan kepada yang lainnya. Orang yang lebih sulit kita sering saksikan itu jauh lebih dermawan daripada orang yang hartanya banyak. Ada orang punya hartanya banyak, sedekah dia, tapi sedekahnya sekali kasih banyak, berhentinya 4 tahun 5 tahun. Orang yang hidupnya pas-pasan, rutin, tiap hari. Dia datang ke masjid, sholat subuh, sedekah subuhnya nggak pernah absen. Naruhnya 2.000, 5.000. Tapi rutin. Ini orang-orang istimewa. Di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengalaman hidup yang susah itu, yang dialami oleh orang-orang yang hidup sederhana itu menghadirkan rasa empati yang begitu tinggi sehingga dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara yang lain, sehingga ketika dia punya kelebihan sedikit saja dia langsung sisihkan. Coba kita perhatikan orang-orang yang gajinya pas-pasan itu tertib zakatnya, tertib infaknya itu. Tapi ketika sudah mulai punya banyak itu biasanya mulai diganggu sama setan. Oh, banyak banget ini yang harus saya keluarin ini. Kalau dihitung dengan 2,5%. Ya. Ketika jualannya masih kecil-kecil, dia masih jualannya, mainnya jualan pinggir-pinggir jalan itu, warung-warung, dia masih berani keluarin 2,5%. Ketika dia sudah ada usaha besar, jualannya rumahnya di Tebet lagi dia jual. Main properti, dia udah beranjak ke properti. Ya. Dari pertama kali jual yang kecil-kecilan, ya, jualan yang
kos-kosan, kontrakan-kontrakan yang ratusan juta, naik ke miliaran, terus jualan rumah di Tebet. Nah, rumah di Tebet nih. Rumah di Tebet ukuran 150 meter tanahnya. Udah berapa M itu? Laku 5,5 miliar, 2,5%. Mulai itu keluarin apa enggak nih ya? Gede loh. Ada kisah zaman dahulu. Ada seorang budak. Budak, berapa sih duit yang dia punya? Ya banyak budak. Dia punya majikannya. Badan dia punya majikannya. Ini budak, dia lagi makan. Di depannya seekor anjing. Setiap kali dia makan, satu suap masuk ke mulutnya, satu suap dilemparkan ke anjing. Jadi dia makan, dia berbagi sama anjing. Makan, dia telan, suapan kedua bagi ke anjing. Suapan ketiga ke dia, suapan keempat dia buang ke anjing yang ada di hadapannya. Anjingnya makan. Lewat Al-Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dia tanya sama budak itu tentang apa yang dia lakukan, kok setiap kali makan, makanan dia berbagi sama anjing itu. Bukan sekali dua kali, berkali-kali dia bagi. Kemudian Al-Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu tanya sama dia tentang apa yang dia lakukan. Dia bilang, wahai Imam, saya ini sedang sedih. Dan saya ingin menyenangkan diri saya dengan cara menyenangkan anjing ini. Lagi sedih nih. Lagi sedih, saya ingin menyenangkan diri saya dengan menyenangkan anjing ini. Kalau saya kasih makan, senang nih anjing. Saya kasih dia makanan tersebut dengan harapan kalau ini makhluk Allah ini, anjing ini yang makhluk Allah ini senang, Allah menyenangkan saya. Apa yang dia sedihkan? Dia sedih hidup sama majikannya ini sudah lama dan dia bermimpi semoga dia bisa merdeka, tapi dia belum bisa merdeka, dia terlepas dari majikannya itu. Jadi hal yang menyenangkan buat dirinya adalah kalau dia bisa merdeka. Dia sedih. Keinginannya untuk merdeka belum sampai. Maka dia berusaha untuk menyenangkan anjing yang ada di hadapannya, dia bagi makanan. Harapannya kalau anjing ini senang, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan dia yang menyenangkan anjing itu dengan diberikan makanan, Allah senangkan dirinya. Dia bilang, Tuanku, majikan saya seorang Yahudi. Saya ingin berpisah darinya. Itu yang membuat saya sedih. Tapi sampai sekarang saya belum bisa berpisah darinya. Karena tidak ada yang dapat menebus saya. Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu langsung berangkat menuju tuannya pemuda ini, Yahudi tadi. Sampai di sana, Al-Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu langsung keluarkan uang dari kantongnya. 200 dinar. 200 dinar dikeluarkan, langsung dikasih ke Yahudi. Dia bilang, ini 200 dinar saya berikan kepada Anda sebagai penebusan terhadap budakmu itu. Berarti budak itu berpindah ke Al-Imam Husain. Tapi kata Imam Husain, dengan itu nanti dia saya bakal merdekakan. Saya bayar, nanti saya merdekakan dia. Ini Yahudi terkejut. Ya, karena dia tiba-tiba didatangi dan dikunjungi Imam Husain radhiyallahu ta'ala. Apa kata lelaki Yahudi itu? Dia katakan, budak itu kukorbankan untukmu, wahai yang mulia. Dia bilang sama Imam Husain, sebab lantaran budak itu engkau datang mengunjungiku.
Kata Yahudi, saya senang lantaran dia kau datang kunjungi saya bahagia, kata Yahudi tersebut. Imam Husain itu kunjungi Yahudi ini di mana? Di ladangnya. Terus Yahudi ini bilang sama Imam Husain, dan ladang yang kau datangi saat ini, yang kau temui aku, hari ini juga aku serahkan padamu sebagai hadiah buatmu. Dan 200 dinar yang tadi kau serahkan kepada saya untuk menebus budak itu, aku kembalikan, aku serahkan kepadamu dan sekarang milikmu lagi. Jadi budak diserahkan, ladang dikasih kepada Imam Husain, kemudian 200 dinar dikembalikan. Kita perhatikan ya, apa yang dilakukan oleh Imam Husain. Dia katakan, ku terima seluruh pemberianmu ini, budak, kemudian ladang, sama uang 200 dinar. Saya terima ini dan saya serahkan semuanya kepada budak itu. Jadi budak ini bukan hanya merdeka saja. Merdeka, dapat ladang, dapat uang 200 dinar. Dan aku bebaskan dia ini, budak ini, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini disaksikan dari jauh oleh istrinya Yahudi itu. Istri Yahudi itu datang berlari menemui Imam Husain dan suaminya Yahudi ini. Setelah sampai di tempat tersebut, kata istrinya Yahudi itu mengatakan, aku menjadi muslimah saat ini juga. Dia ikrar masuk Islam, istrinya. Aku menjadi muslimah saat ini, dan mas kawinku yang aku miliki, yang suamiku pernah kasih pada aku dulu ketika dia nikahi saya waktu masih Yahudi, aku hadiahkan kepada suamiku. Suaminya dengar seperti itu, dia bilang sama Imam Husain, aku juga sekarang menjadi muslim dan ku hadiahkan rumahku ini nanti buat istriku. Kisah ini menggambarkan betapa efek sedekah itu. Kan ini kan berawal dari sedekah, dari 200 dinar tadi, Pak. Jadi sebenarnya sederhana saja, Imam Husain datang itu bayar 200 dinar dengan harapan itu budak bebas dan senang. Karena budak itu bilang sama Imam Husain, saya menyenangkan satu ekor anjing ini dengan kasih makanan dengan harapan nanti suatu saat Allah senangkan saya. Imam Husain berpikir, pertemuan saya sama budak ini mungkin Allah yang atur sudah. Allah ingin menyenangkan dirinya, medianya saya ini, kata Imam Husain. Karena saya ketemu dia dan dia ingin disenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mampu, berarti Allah memang mengirim saya untuk temui dia, kemudian menyenangkan hatinya dengan bayar 200 dinar. Tapi yang dia dapat bukan hanya 200 dinar. Ini budak ini. Dia dapat ladang juga. Hidupnya jadi merdeka. Nah, jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita temukan Allah menegaskan kepada kita bahwa sedekah itu tidak terletak pada nominalnya, melainkan pada potensi balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sedekah yang dikeluarkan itu meskipun kecil, dia memiliki potensi berlipat ganda yang diberikan oleh Allah dengan jumlah yang tak terbayangkan. Di dalam Al-Quran kita sering mendengarnya saat Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Itu perumpamaan yang Allah gambarkan kepada hamba-hamba Allah bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sebutir benih, kamatsali habbatin, kata Allah. Semisal sebutir benih, kemudian benih tersebut ditanamkan, kemudian setelah itu tumbuh sab'a sanabila, 7 bulir, dari 7 bulir tersebut fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Di setiap bulir tersebut tumbuh lagi ada 700 benih-benih berikutnya, 700 bijian. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala sesuatu sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas rezekinya, karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala amat sangat mengetahui tentang nilai sedekah hamba Allah itu. Ya, nilainya itu betul-betul berkualitas atau tidak, karena yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala kualitasnya, bukan kuantitasnya. Nah, maka para ulama dari berbagai mazhab mereka sepakat menyatakan bahwasanya kualitas sedekah itu dinilai dari kondisi pemberiannya. Kualitas itu dari kondisi pemberiannya. Sedekah kecil yang dilakukan di tengah kesulitan itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Kualitas itu bahkan. Jadi jangan lihat ketika orang itu kasih banyak itu pasti berkualitas. Ada orang yang keluarkan sedikit, ya, nilainya besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat pada kondisi pemberinya. Kondisi pemberinya. Kenapa orang-orang Ansor itu sangat dipuji? Karena mereka rela berbagi sesuatu yang mereka masih butuh. Dan dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela berbagi sesuatu yang masih mereka butuh. Mereka rela kasih kepada orang-orang muhajirin yang mereka rasa jauh lebih butuh dari mereka. Padahal mereka juga masih memerlukan hal itu. Nah, orang-orang seperti inilah yang dianggap nilai pemberiannya itu berkualitas. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam salah satu kitabnya, Kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa sedekah yang sedikit namun terus-menerus itu dapat menumbuhkan keberkahan yang jauh lebih besar daripada sedekah yang banyak yang dikeluarkan sesekali saja. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi pandangan ini juga sesuai atau sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adwamuha wa in qalla. Rutin terus-menerus walaupun sedikit. Jadi konsistensi membangun kebiasaan baik dan menguatkan ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada pandangan ulama-ulama lainnya yang mengatakan bahwasanya Allah itu yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ketulusan hati, bukan kuantitasnya, tentang ketulusan hati ketika mengeluarkan itu. Karena ada orang yang mengeluarkan dalam jumlah besar, ada target-target tertentu yang ingin dicapai. Mungkin ingin dipilih jadi wali kota, jadi bupati. Ada pemberian yang dia berkeinginan dapat akhirat tapi dapat dunia juga. Maka dikatakan oleh ulama yang dilihat adalah tentang ketulusan hati dan nilai pemberian yang diberikan itu dan kondisi pemberinya saat dia memberi itu. Allah Subhanahu wa taala melihat tentang ketulusan, melihat tentang keikhlasan hati, bukan jumlah materi yang diberikan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun sedekah yang dikeluarkan tetapi dengan ikhlas akan mendatangkan keberkahan dan pahala yang tak diduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah bilang sama sahabat-sahabatnya, kata Nabi, yang utama itu adalah engkau kuat dalam mengeluarkan sedekah, padahal pada saat itu hatimu lagi berat untuk mengeluarkan. Jadi orang yang istimewa pemberiannya itu ketika hatinya itu sedang diuji untuk berat mengeluarkan tapi dia tetap mengeluarkan. Hatinya sedang dihimpit penyakit bakhil tapi dia mampu lawan bakhilnya itu, dia kasih, itu istimewa.
Ada orang yang datang sama kita, minta bantuan sama kita, sedangkan orang ini bertahun-tahun nyakitin kita. Bertahun-tahun ngecewain kita. Suatu hari dia terpuruk, terus dia datang ke rumah kita, minta bantuan. Itu kan berkecamuk di hati kita ini. Ada rasa kecewa karena dia ini sudah cukup membuat kita kesel sama dia, marah sama dia. Tentu pasti kita akan ucapkan, enak aja loh. Tapi kalau kita mampu lawan itu, orang yang sudah cukup mengecewakan kita, kemudian kita bantu dia. Dia lagi minta pertolongan, kita sedekahkan kepada dia. Ini yang istimewa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah yang paling istimewa itu. Ketika engkau saat tidak mau mengeluarkannya, tetapi akhirnya engkau mengeluarkannya. Atau ketika engkau mau mengeluarkan, engkau takut fakir. Kan kita suka dihimpit. Nanti kurang ini. Jumlahnya berkurang kalau saya keluarkan. Tapi kita lawan. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedekah yang istimewa. Sedekah yang dikeluarkan dari orang yang penghasilannya pas-pasan. Itu merupakan perjuangan keras itu untuk melawan sifat kikir yang ada pada dirinya. Wah, itu aja yang banyak dari saya nggak keluarin. Masa saya keluarin? Terus kita keluarin. Saya ingat dulu tuh saya masih remaja. Dulu ngajar privat saya. Privat Quran. Masih remaja, umur-umur 18, 19. Ngajar privat, Pak. Keliling, Pak. Naik turun bus, Pak. Masih naik Kopaja, naik Metro Mini, Pak. Waktu itu. Ingat banget. Banyak rumah yang saya masuk ngajar itu. Dipanggil dan ngajar privat. Quran. Orang-orang yang rumahnya sederhana, yang saya ngajar privat di rumahnya, itu ngasihnya lebih besar ketimbang rumah-rumah gedong. Itu fakta, Pak. Kalau duduk saya sama teman-teman yang seumuran dengan saya waktu itu, yang profesinya ngajar privat juga, kalau lagi duduk cerita, sama juga bilang. Yang rumah-rumah besar itu, kasihnya suka-suka. Kita masuk di situ datang ngajar, ketemunya sama guru-guru privat yang lain, bergantian. Ada guru privat piano di rumah-rumah besar itu, ada privat piano, ada privat gitar yang ngajarin anaknya. Itu bayaran yang mereka kasih kepada privat piano, privat gitar lebih besar daripada kita yang ngajar Quran. Karena mereka tahu yang ngajar Quran ini lillahi ta'ala. Kan kalau ditanya berapa, seikhlasnya kita jawab. Karena kita nggak mungkin sebut angka, karena kita ngajar Quran. Tapi yang rumah-rumah biasa, menghormati Quran, memuliakan Quran. Dan di kemudian hari, saya melihat orang-orang yang memberinya sedikit itu kepada guru-guru yang ngajar Quran. Begitu aja hidupnya. Yang hidupnya sederhana itu, kita lihat di kemudian hari, yang menghormati Quran, menghormati guru-guru yang ngajar Quran, berkah hidupnya. Berkah hidupnya. Rumah tangganya berkah, anak-anaknya berkah. Kita lihat puluhan tahun kemudian. Karena mereka pasti mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang yang hidup pas-pasan itu kadang cenderung dermawan ketimbang yang kaya raya. Bukan berarti semua orang kaya raya tidak dermawan, ya, ada juga yang dermawan. Tapi ada yang memang menahan hartanya
datang ke rumahnya susah masuknya, buat janji terlebih dahulu. Ya, karena orang kaya selalu perhitungan tentang hartanya, bahkan cenderung curiga sama orang yang ingin datang menemuinya. Orang mau silaturahim itu sudah bertanya-tanya, silaturahim, oh ini ada apa nih? Kita WA dia, bilang kita mau berkunjung ke rumahnya, dia sudah mengira bermacam-macam. Ya, mungkin ada keperluan sama hartanya, atau mau minta hartanya, ya, atau jangan-jangan kalau dia minta untuk hal-hal yang bohong. Oh ini dia jangan-jangan pakai untuk hal-hal lain, beli narkoba. Kalau udah mau kasih aja. Mengenai nanti yang menerima itu, dia pakai untuk hal-hal yang tidak benar, tanggung jawab dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dapat pahala berdasarkan pemberian yang kita berikan kepadanya. Ya. Kemudian orang-orang yang hidup sederhana itu biasanya memiliki empati yang begitu tinggi. Kenapa? Karena mereka pasti orang-orang yang pernah mengalami masa susah, masa sulit sebelumnya, sehingga ketika ada orang datang ke dia butuh memohon bantuan, dia cepat membantu. Coba antum lihat di masjid, kalau kotak amal lewat, yang kasih paling banyak siapa? Angka mana? Angka berapa? 2.000, 5.000, 10.000. Ya. Orang-orang yang berpenghasilan sedikit, tetapi berkeinginan mengeluarkan apa yang dia miliki, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ada kisah di zaman Mesir. Ada namanya Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ini ulama dan dermawan. Ulama dermawan. Sebenarnya dia orang kaya, tetapi hartanya tidak pernah lama sama dia. Habis melulu. Al-Laits bin Sa'ad ini orang alim. Kata Imam Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad ini keilmuannya sebenarnya di atasnya Imam Malik. Hanya saja dia kurang viral. Kurang viral. Imam Malik lebih viral ketimbang Al-Laits bin Sa'ad. Ini Al-Laits bin Sa'ad ini orang di mana para hakim, para petinggi-petinggi Mesir pada waktu itu datang cari ilmu sama dia. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya nyesel tidak sempat berguru lama sama dia atau tidak menimba ilmu sama dia, saking ilmunya cukup tinggi. Tapi selain dia juga sebagai seorang ulama ahlul Quran, ahli bahasa Arab, ahli hadis, dia juga seorang dermawan. Al-Laits bin Sa'ad itu kalau dia berangkat ke masjid, Pak, dalam perjalanan dia ke masjid, dia bagi-bagi orang duit. Satu hari 300 orang dia bagi duit. Berarti kalau dia ke masjid 5 waktu ke masjid, berarti tiap perjalanan ke masjid ada 60 orang dapat duit dari dia. Karena sehari 300. Ya. Kemudian Al-Laits bin Sa'ad ini pernah dikasih hadiah oleh Imam Malik. Imam Malik senang sama dia, kirim hadiah, Pak, 1 nampan isinya korma bagus, 1 nampan, Pak. Dikirimin ke rumahnya. Dia terima tuh. Dia terima itu korban 1 nampan, dia bilang orang yang antar, tunggu sebentar ya, saya titip balasan buat Imam Malik. Tahu balasannya apa? 1 nampan kepingan dinar, penuh. Kirimnya korma, balasannya apa? 1 nampan kepingan dinar. Diantarin ke dia. Ya. Kalau murid-muridnya datang belajar, dia buatin manisan. Muridnya datang mengaji, dia buatin manisan. Kemudian dalam manisan itu ada uang kepingan, uang dinar. Jadi murid-muridnya itu dapat manisan, dapat kepingan dinar. Dapat ilmu, dapat manisan, dapat kepingan dinar. Dia suka jamu teman-temannya. Dia bikin puding.
Di dalam puding itu ada kepingan uang dinar, masukin di dalamnya. Maka teman-temannya kalau nongkrong di rumah dia, itu makan pudingnya lomba-lomba lebih banyak. Bukan karena rakus, tapi karena ada uang dinar dalam tiap-tiap puding itu. Sampai diriwayatkan ini, Al-Laits bin Sa'ad ini, penghasilan dia dalam 1 tahun, banyak sekali penghasilan dalam 1 tahun. Nggak sedikit. Menurut riwayat, penghasilan dia dalam 1 tahun itu sekitar 800.000 dinar. 1 tahun. Berarti zakatnya banyak dong, 800.000 dinar. Tapi ketika sudah masuk haul masa di mana dia harus keluarin zakat, dia nggak bisa keluarin zakat. Kenapa? Karena uangnya udah habis. Ya, saking dermawannya, dia nggak bisa keluarin zakat. Kenapa? Karena uangnya habis bagi-bagi. Jadi memang istimewa tuh orang-orang zaman dulu. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i kalau dipanggil ke istana raja, dapat uang, dia keluar dari istana langsung bagi-bagi. Sampai di rumahnya habis tuh duit. Nggak pernah itu uang yang dia dapat di istana itu dia bawa pulang sampai ke rumah. Kita kalau diundang ke istana, itu kartu undangan udah kita foto dari 4 bulan sebelumnya, diposting kemana-mana. Hadir di istana nggak kasih tahu dapat apa tuh, kantong nih bawa apa nggak kasih tahu, diem aja. Tunjukin gambarnya doang. Tuh, udah azan lagi, habis waktunya. Waktu Al-Laits bin Sa'ad meninggal dunia, itu menurut riwayat dikisahkan oleh Khalid bin Abdus Salam As-Sadafi, dia bilang, aku datang takziah bersama ayahku, dan aku bilang sama ayahku, ayah, ini orang semua yang hadir seperti temannya. Kata ayahnya Khalid bin Abdus Salam, dia mengatakan, wahai anak, kau tidak akan temukan di zaman ini ada orang sebaik dia. Semua orang temannya. Dari orang kaya, orang miskin, orang besar, anak kecil, semua temannya. Dia senang sama anak kecil. Anak kecil kalau datang ke rumah dia itu dikasih manisan, dia dikasih duit. Waktu dia meninggal dunia semua menangis. Semua menangis. Dan semua yang datang takziah masing-masing saling ketemu, saling berpelukan, saling menangis, saling menceritakan tentang betapa dermawannya Al-Laits bin Sa'ad. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i pernah jatuh cambuknya. Cambuknya harga berapa? Murah meriah cambuknya. Cambuknya jatuh, cambuknya ditemukan sama seorang anak kecil. Anak kecil temuin cambuknya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i begitu senang, dia kasih hadiah apa sama anak kecil itu? Upah. Karena ngembaliin cambuknya Imam Syafi'i. Kasih hadiah 7 dinar. 7 dinar berapa itu? Sekarang 7 dinar 28 gram emas. Kali deh berapa juta sekarang? Balikin cambuk, dapat hadiah 7 dinar, 28 gram emas. Kalau dapat sekarang langsung jual tuh, jual di Antam deh. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita belajar dari orang-orang zaman dahulu yang sangat dermawan. Yang kedermawanan itu akan diingat dan terukir indah dalam kisah-kisah kehidupan mereka, sehingga kita mengambil pelajaran dari mereka. Ya. Insya Allah kita lanjutkan. Ini masih berlanjut ini pembahasan tentang pemberian terindah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.